Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 901. Di atas kapal perang dalam perjalanan ke Gunung Tianqi, Tang Yi sedang memilah-milah hasil panen dalam misi sebelumnya. Setelah menggunakan barang-barang yang dapat digunakan dalam sistem ransel, Tang Yi mulai membersihkan seni bela dirinya. Saat ini, seni bela diri yang dimiliki oleh Tang Yi terlalu rumit, dan ada beberapa seni bela diri yang sudah terlalu rendah. Setelah berpikir sebentar, Tang Yi memutuskan untuk menjual semua seni bela diri Tianti Zongpin ke toko sistem, dan kemudian membeli beberapa seni bela diri di toko sistem. Bayang-bayang instan dari kelas menengah peringkat menengah, ledakan darah kelas menengah, dan beberapa seni bela diri kelas menengah lainnya, Tang Yi memutuskan untuk menjual semuanya. Meskipun instan Shadow Sanjue sangat berguna, meskipun kekuatan tunggal Tian Po Kuan sangat kuat, meskipun ledakan darah sangat kuat, meskipun tanda gelombang bisa berupa serangan multi tubuh jarak jauh dan juga dapat membawa bonus, tetapi, karena itu adalah keterampilan seni bela diri kelas menengah, Tang Yi memutuskan untuk mengganti semuanya. Lagi pula, dengan peningkatan kekuatan, seni bela diri Tang Yi harus mengikuti levelnya. Dengan cara ini, harga jual keterampilan seni bela diri kelas menengah adalah 800 poin, dan 4 keterampilan seni bela diri kelas menengah, Tang Yi mendapat 3.200 poin, yang membuat nilai poin God of War Tang Yi saat ini terakumulasi menjadi 97.760 poin. Setelah memikirkannya, Tang Yi kali ini menjual seni bela diri, martir es tingkat atas, api dan tinju tingkat atas, dan tarian petir tingkat atas ke toko sistem. Menurut harga sistem, nilai total keduanya adalah 4.800 poin God of War. Dan kali ini, Tang Yi memiliki 102.560 poin God of War. Setelah menjual, kini Tang Yi perlu membeli seni bela diri yang lebih baik di toko sistem. Dengan cepat dia menelusuri kolom seni bela diri di toko sistem, setelah memilah-milah Tang Yi akhirnya menemukan seni bela diri serangan jarak jauh yang sangat cocok dan bahkan mendominasi. Dea Tombstone, seni bela diri inferior Sein Class. Setelah digunakan, dalam jarak 10.000 meter, batu nisan dapat dipanggil untuk membombardir musuh dari langit. Setiap batu nisan dapat menyebabkan 1000% kerusakan pada musuh, dan akan ditambahkan dengan efek penindasan dan efek ketakutan. Jumlah panggilan batu nisan akan berubah sesuai dengan kekuatan pemain. Jumlah pemanggilan saat ini adalah 20. Efek penindasan khusus. Setelah dipicu, itu akan menekan musuh dan mencegah musuh untuk menghindar, kecepatan gerakan berkurang 100%, kekakuan tubuh 50%, dan respons berkurang 30%. Durasi, 1 detik. Efek takut. Setelah dipicu, itu akan menyebabkan musuh memiliki psikologi ketakutan, semua atribut berkurang 10%, kekuatan serangan berkurang 10%, seni bela diri berkurang 10%, dan kekuatan pertahanan berkurang 30%. Durasi, 3 detik. Efek vertigo. Ketika dipicu, musuh akan pusing, tidak bisa bergerak, tidak bisa menolak, semua atribut berkurang 50%, kekuatan pertahanan berkurang 50%, dan kerusakan pemain meningkat 300%. Durasi, 0,5 detik. Peluang pemicu, 0,001%. Harus dikatakan bahwa seni bela diri ini sangat tidak tertandingi dan kuat, sebagai metode serangan jarak jauh, itu lebih dari cukup, dan bahkan kerusakannya meluap. Story continues below. Seni bela diri ini, jarak serangan sebenarnya mencapai 10.000 meter, batu nisan yang dapat dipanggil mencapai 20, dan itu bahkan akan bertambah sesuai dengan perubahan kekuatan Tang Yi. Apalagi serangan masing-masing batu nisan mencapai 1000%. Seni bela diri batu nisan kematian ini memiliki 3 efek khusus, masing-masing dari 3 efek khusus menakutkan. Secara umum, seni bela diri ini sangat kuat, dan Yang Yi juga merasa bahwa seni bela diri ini sangat cocok untuk pertempuran berikutnya di Gunung Tianqi. Segera, dia membeli seni bela diri ini, dan Tang Yi menghabiskan 6.400 poin untuk membeli seni bela diri ini. Setelah membeli seni bela diri dari batu nisan kematian, seni bela diri Tang Yi pada dasarnya tidak peduli apakah itu metode serangan jangka panjang, serangan tunggal, atau kontrol kelompok. Tang Yi tidak memiliki kekurangan dalam hal sarana sempurna. Tentu saja, pada level saat ini, Tang Yi merasa itu tidak cukup.
Untuk mengatasi pertempuran berikutnya di Gunung Tianqi, Tang Yi memutuskan untuk membeli seni bela diri lain. Lagi pula, orang kuat seperti apa di Gunung Tianqi dan kekuatan apa yang dimiliki orang-orang itu, Tang Yi tidak tahu, jadi dia harus siap sepenuhnya. Dengan cepat masuk ke toko sistem, Tang Yi mulai menelusuri lagi. Setelah memilih beberapa saat di toko sistem, Tang Yi akhirnya memilih keterampilan pedang kelas menengah suci sebagai teknik pembunuh. Draw Sword, Seal Devil Slash. Skill pedang kelas menengah Holy Rang, menggambar pedang secara horizontal, menyalakan cahaya pedang melengkung, dan menyebabkan kerusakan 10.000% untuk semua musuh dalam jarak 1000 meter di depan. Tip. Skill ini dapat mengisi daya, waktu pengisian paling lama adalah 10 detik, setiap detik diisi, kerusakan meningkat 1000% pada basis aslinya, dan maksimum dapat mencapai 20.000% kerusakan. Keterampilan ini sederhana, tetapi setelah melihat keterampilan ini, Tang Yi terkejut, penuh horor, dan tampaknya dia terkejut dengan atributnya. Mencabut pedang secara langsung dapat menyebabkan 100 kali kerusakan, dan dapat meningkatkan kerusakan selama 10 detik. Total kerusakan bisa mencapai 200 kali. Ini adalah salah satu serangan seni bela diri yang paling kuat yang telah dilihat Tang Yi sejauh ini. Tidak perlu sesuatu yang mewah, cedera 200 kali saja sudah membuat Tang Yi puas. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Melihat seni bela diri ini, Tang Yi sangat puas dan langsung membelinya di tempat. Meskipun harga seni bela diri ini sangat tinggi, mencapai nilai 12.800 God of War, tetapi Tang Yi tidak ragu sama sekali. Setelah membeli seni bela diri ini, selanjutnya, Tang Yi perlu memperbarui peralatan. Namun, Tang Yi tidak membuka bilah peralatan di toko sistem saat ini, tetapi membuka bilah cetak biru dengan cepat. Ya, Tang Yi membuka bilah cetak biru. Apa yang dia ingin beli bukanlah senjata atau peralatan yang sudah jadi, tetapi untuk membeli cetak biru dan menempa peralatan itu sendiri. Bagaimanapun, peralatan yang dipalsukan memiliki atribut yang jauh lebih baik daripada peralatan yang dibeli di toko sistem. Tentu saja, dari segi harga, biaya peralatan palsu akan relatif tinggi. Story continues below. Namun, Tang Yi sekarang memiliki banyak nilai poin God of War, biayanya sedikit tinggi, itu tidak masalah. Kali ini, Tang Yi memutuskan untuk membangun total 3 item, dan item itu adalah pedang, cincin dan baju besi. Dengan niat ini, Tang Yi mulai memilih cetak biru di sistem store. Dan setelah beberapa saat, satu demi satu cetak biru dipilih oleh Tang Yi. Nama gambar cetak biru, ribuan pedang raksasa yang menjelma. Item level, Sein Rang Inferior. Harga pembelian, 10.000 poin Dewa Perang. Detail. Berat, 1000 kg. Bentuk, 2,4 meter panjang dan lebar 0,6 meter. Atribut. Kekuatan meningkat sebesar 50.000 poin, kekuatan serangan meningkat sebesar 20%, kekuatan seni bela diri meningkat sebesar 20%, lifestyle meningkat sebesar 10%, kecepatan serangan menurun sebesar 50%, dan kecepatan gerakan menurun sebesar 50%. Serang efek khusus, serangan logam, guncangan. Serangan logam. Saat menggunakan ribuan pedang inkarnasi untuk menyerang, pemain dapat menambahkan kerusakan logam tambahan untuk setiap serangan normal. Kerusakan logam berubah dengan kekuatan pemain, kerusakan ini adalah kerusakan nyata, mengabaikan pertahanan target. Shock. Setiap kali pemain bertabrakan dengan lawan, mereka dapat menghasilkan gelombang kejut yang kuat yang akan menyebabkan 300% kerusakan pada musuh dalam jarak 50 meter. Keterampilan tambahan. Ribuan avatar. Ribuan avatar. Setelah menggunakan skill, pemain dapat mengubah 200 avatar dan menebas musuh pada saat yang bersamaan. Dan setiap tebasan avatar dapat menyebabkan 1000% kerusakan. Petunjuk. Atribut di atas adalah nilai standar, dan item yang sebenarnya akan berubah sesuai dengan kualitas yang dibuat. Persyaratan material tempa. Doppelganger, 0/1. Permata penyerang, 0/10. Besi emas tebal 1000 tahun, 0/200. Batu kokoh tingkat dewa, 0/1. Shockguard Stone, 0/1. Persyaratan tingkat penempaan. Penempaan tingkat menengah. Melihat atribut dari cetak biru ini, Tang Yi tidak bisa membantu tetapi menelan ludah dan sedikit terkejut. Kekuatan meningkat sebesar 50.000 poin, kekuatan serangan meningkat 20%,
kekuatan seni bela diri meningkat 20%, dan gaya hidup meningkat sebesar 10%, atribut ini terlalu eksplosif. Merasa cukup puas, Tang Yi segera membeli dengan 10.000 poin Dewa Perang. Setelah membeli senjata pedang, langkah selanjutnya adalah baju besi. Setelah beberapa saat, Tang Yi memilih baju besi. Nama gambar cetak biru, Xingyao King Armor. Item level, Sein Rang Inferior. Harga pembelian, nilai 10.000 Dewa Perang. Detail. Berat, 108 kg. Atribut. Pertahanan meningkat 50%, kerusakan menurun 50%, dan kesehatan meningkat 10%. Aura tambahan. Starlight King's Light. Nyalakan setelah mengenakan, Anda dapat memilih untuk menyembunyikan efek halo. Starlight King Light. Kekuatan meningkat 50.000, kekuatan serangan meningkat 10%. Cerita bersambung di bawah ini. Keterampilan pasif tambahan. Aura of the Star King. Semangat Xingyao King. Ketika level musuh tidak melebihi level pemain 30, momentum pemain dapat sepenuhnya menekan lawan, mengurangi status lawan sebesar 5%. Petunjuk. Atribut di atas adalah nilai standar, dan item yang sebenarnya akan berubah sesuai dengan kualitas yang dibuat. Persyaratan material tempa. Permata Xingyao, 0/1. Wanian Xingti, 0/100. Celite, 0/10. Besi bintang berwarna-warni, 0/100. Darah Star King, 0/1. Persyaratan tingkat penempaan. Penempaan tingkat menengah. Cetak biru baju besi ini juga menarik perhatian Tang Yi. Gambar baju besi ini juga merupakan salah satu dengan atribut terbaik dan pertahanan tertinggi di kolom gambar baju besi. Kekuatan pertahanan meningkat sebesar 50%, dan pengurangan kerusakan berkurang hingga 50%. Kedua atribut ini sudah tak tertandingi dan kuat, yang dapat meminimalkan kerusakan pada Tang Yi, yang membuat Tang Yi sangat puas. Tang Yi sangat puas dengan baju besi ini dan juga segera membelinya. Setelah memilih baju besi, langkah selanjutnya adalah memilih cetak biru cincin. Nama gambar cetak biru, cincin ilahi kekuatan ilahi. Item level, Sein Rang Inferior. Harga pembelian, nilai 10.000 Dewa Perang. Detail. Berat, 0,1 kg. Atribut. Pertahanan jiwa meningkat 50%, semua resistensi meningkat 200, dan kekuatan meningkat 100.000. Keterampilan tambahan. Power Domain. Power Divine Realm. Setelah digunakan, area dalam jarak 10.000 meter dari tubuh pemain adalah ranah Tuhan. Di area ini, kekuatan pemain dan rekan standar pemain akan meningkat sebesar 100 kali. Durasi, 1 menit. Keahlian ini hanya bisa digunakan sekali sehari. Petunjuk. Atribut di atas adalah nilai standar, dan item yang sebenarnya akan berubah sesuai dengan kualitas yang dibuat. Persyaratan material tempa. Power Gem, 0/1. Batu ajaib, 0/10. Darah monyet, 0/1. Fusion God Crystal, 0/1. Persyaratan tingkat penempaan. Penempaan tingkat menengah. Sifat-sifat gambar cincin ini bukan yang terbaik. Di kolom cincin gambar, ada gambar dengan sifat yang lebih baik. Namun, Tang Yi menghargai gambar ini karena bonus kekuatannya. Atribut defensif yang ditambahkan ke gambar cincin ini begitu-begitu, tetapi dapat meningkatkan 100.000 kekuatan. Tentu saja, apa yang paling dihargai Tang Yi bukanlah atribut ini, tetapi domain kekuatan keterampilan tambahan dari cincin ini. Keterampilan tambahan ini benar-benar dapat membuat area yang memungkinkan pengguna dan rekan setim default mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sebanyak 100 kali. Cerita bersambung di bawah ini. Karena akan ada pertempuran di Gunung Tianqi setelah ini, Tang Yi akhirnya memilih untuk membelinya tanpa ragu-ragu. Dengan cara ini, Tang Yi menghabiskan 30.000 poin nilai God of War. Tentu saja, pada saat ini, tidak cukup memiliki cetak biru dan tidak memiliki bahan tempa, karena itu, Tang Yi juga perlu membeli bahan. Namun, bahan yang diperlukan untuk ketiga cetak biru itu sangat tinggi, dan mereka benar-benar membutuhkan 37.500 poin. Setelah semua pembelian selesai, 38.560 poin nilai God of War yang tersisa dari Tang Yi langsung menjadi 1.060 poin. Dari surga ke neraka, dari orang kaya hingga pengemis. Tang Yi sekali lagi berubah menjadi pengemis yang sangat miskin. Tentu saja, meskipun Tang Yi patah hati, Tang Yi tidak menyesalinya. Lagi pula, pembaruan diperlukan. Agar pertempuran menjadi lebih lancar di masa depan, untuk mendapatkan lebih banyak nilai God of War, hanya terus-menerus meningkatkan dirinya.
Dengan cara ini setelah semua bahan dan gambar dibeli, Tang Yi memesan beberapa kata untuk membiarkan semua orang tidak mengganggunya, dan kemudian memasuki ruang penempaan di kabin, dan siap untuk menempa. Sebagai kapal perang kelas tier peringkat, interior Western United Warship seperti dunia kecil, yang sangat besar. Selain kamar yang tak terhitung jumlahnya untuk orang-orang beristirahat, ada banyak kamar fungsional, seperti kamar alkimia, kamar penempaan, semua tersedia. Oleh karena itu, Tang Yi dapat menempa di Western United Ship. Selama kontrol sementara diserahkan kepada Cheng Xiuming, Tang Yi dapat memasuki ruang penempaan dengan ketenangan pikiran. Tang Yi adalah pemilik kapal perang Persatuan Barat. Jika sesuatu terjadi, Cheng Xiuming dapat dengan cepat memberitahu Tang Yi melalui kapal perang Persatuan Barat, atau jika kapal perang Persatuan Barat menghadapi serangan, ia akan segera mengingatkan Tang Yi, jadi Tang Yi tidak takut selama ia menempa, seseorang akan menyerang Western United Warship. Dengan cara ini, setelah mengatur segalanya, Tang Yi memasuki ruang penempaan dan mendedikasikan dirinya untuk penempaan. Beberapa hari berlalu, dan itu adalah hari ke-7 bulan Agustus. Ada satu hari sebelum hari ke-8 Agustus. Kapal perang Persatuan Barat dengan cepat mendekati Gunung Tianqi. Dalam beberapa hari terakhir, selama penerbangan kapal perang, itu bergemuruh dan bergemuruh setiap hari, dan ada beberapa sambaran petir setiap hari menuju kabin kapal perang. Pada awalnya, melihat pemandangan yang aneh dan menakutkan, para murid di Sifu Neifu masih panik, sangat khawatir dan memikirkan apa yang sedang terjadi. Namun, Cheng Xiuming menjelaskan kepada semua orang bahwa utusan khusus sedang menempa, semua murid tiba-tiba melepaskan pikiran mereka. Pada saat yang sama, semua orang berpikir bahwa utusan khusus Tang Yi kuat. Bukan hanya dia kuat, tetapi keterampilan penempaannya juga sangat kuat. Setelah mengetahui faktanya, dalam beberapa hari ke depan, di hadapan kilat yang ganas dan pemandangan yang aneh, semua orang terbiasa dengan hal itu, dan mengabaikannya. Dan hari ini Tang Yi keluar dengan senyum yang sangat puas, dia telah selesai menempa ketiga item. Proses penempaan sangat lancar, dan hasilnya sangat memuaskan bagi Tang Yi. Setelah Tang Yi menyelesaikan penempaan, dia sampai di haluan kapal, bersantai, dan kesadarannya memasuki pikirannya, dan mulai melihat buah dari kerja kerasnya. Cerita bersambung di bawah ini. Ribuan inkarnasi pedang besar, Sein Rang Inferior. Level 70. Atribut. Kekuatan meningkat 100.000 poin, kekuatan serangan meningkat 40%, kekuatan seni bela diri meningkat 40%, lifestyle meningkat 20%, kecepatan serangan berkurang 25%, dan kecepatan gerakan berkurang 25%. Serang efek khusus, serangan logam, guncangan. Serangan logam. Saat menggunakan ribuan pedang inkarnasi untuk menyerang, pemain dapat menambahkan kerusakan logam tambahan untuk setiap serangan normal. Kerusakan logam berubah dengan kekuatan pemain, kerusakan ini adalah kerusakan nyata, mengabaikan pertahanan target. Shock. Setiap kali pemain bertabrakan dengan lawan, mereka dapat menghasilkan gelombang kejut yang kuat yang akan menyebabkan 400% kerusakan pada musuh dalam jarak 100 meter. Keterampilan tambahan. Ribuan avatar. Ribuan avatar. Setelah menggunakan skill, pemain dapat mengubah 300 avatar dan menebas musuh pada saat bersamaan, setiap tebasan avatar dapat menyebabkan 1500% kerusakan. Atribut pada cetak biru hanya atribut standar, dan atribut akhir pada produk jadi, itu tergantung pada keberuntungan. Dan kali ini, dalam penempaan, Tang Yi tidak diragukan lagi memiliki keberuntungan. Atribut dasar pedang raksasa ini sebenarnya telah berlipat ganda. Kekuatan aslinya meningkat 50.000 poin, kekuatan serangan meningkat 20%, kekuatan seni bela diri meningkat 20%, dan gaya hidup meningkat 10%. Sekarang, bagaimanapun, itu telah menjadi peningkatan kekuatan 100.000 poin, kekuatan serangan 40%, kekuatan seni bela diri 40%, dan gaya hidup 20%. Bahkan dua atribut buruk mengurangi kecepatan serangan asli sebesar 50% dan kecepatan bergerak sebesar 50% telah menjadi pengurangan kecepatan serangan 25%, pengurangan kecepatan gerakan 25%, dan pengurangan setengah untuk meminimalkan efek samping. Selain itu, efek serangan telah digandakan dan ditingkatkan. Efek guncangan, yang awalnya mencakup 50 meter, sekarang menjadi 100 meter. Kerusakan awalnya 300%, tetapi sekarang telah menjadi 400%.
Tidak ada kerusakan khusus pada efek khusus dari serangan logam itu. Jika ada kerusakan spesifik, Anda mungkin mendapatkan data berlipat ganda. Tentu saja, Tang Yi tidak senang dengan ini. Yang paling menggairahkan Tang Yi adalah bahwa keterampilan tambahan telah sangat ditingkatkan. Awalnya, hanya 200 avatar yang dapat diubah, setiap tebasan dapat menyebabkan 1000% kerusakan, tetapi sekarang menjadi 300 avatar, dan tebasan dapat menyebabkan 1500% kerusakan. Meskipun belum 2 kali lipat, itu juga telah sangat ditingkatkan, dengan 100 avatar lebih, dan kerusakan garis miring meningkat sebesar 500%. Kerusakan setiap avatar ditambahkan bersama-sama, dan kerusakan yang dapat disebabkan oleh musuh adalah 450.000%, yaitu 4.500 kali. 2.500 kali lebih tinggi dari aslinya. Ini adalah peningkatan besar. Kali ini keberuntungan penempaan memecahkan meja. Tak terkalahkan. Melihat atribut pedang raksasa ini, hati Tang Yi sangat indah. Berikutnya adalah baju besi harta karun dari bintang raja. Star King's Treasure Armor. Armor Inferior Saint Grade. Level 70. Atribut. Pertahanan meningkat 80%, kerusakan menurun 80%, dan kesehatan meningkat 20%. Aura tambahan. Starlight King's Light. Nyalakan setelah mengenakan, Anda dapat memilih untuk menyembunyikan efek halo. Starlight King Light. Kekuatan meningkat 80.000 dan kekuatan serangan meningkat 20%. Keterampilan pasif tambahan. Aura of the Star King. Aura Xing Yao King. Ketika level musuh tidak melebihi level pemain 30, momentum pemain dapat sepenuhnya menekan lawan, mengurangi status lawan sebesar 10%. Keberuntungan menempa baju zirah Raja Bintang juga sangat bagus. Kekuatan pertahanan meningkat 80%, kerusakan berkurang 80%, dan volume darah meningkat 20%, yang membuat Tang Yi tak terkalahkan. Tang Yi juga sangat puas dengan baju zirah Raja Pembawa Bintang ini, dan dia senang meledak di dalam hatinya. Saya merasa bahwa puluhan ribu dewa perang ini sangat berharga. Dan yang terakhir adalah atribut cincin. Cincin ilahi dari kekuatan warisan ilahi. Peringkat suci lebih rendah. Atribut. Pertahanan jiwa meningkat sebesar 60%, semua resistensi meningkat sebesar 250 poin, dan kekuatan meningkat sebesar 1100 poin. Keterampilan tambahan. Power Domain. Power Divine Realm. Setelah digunakan, area dalam jarak 10.000 meter dari tubuh pemain adalah ranah Tuhan. Di area ini, kekuatan pemain dan rekan standar pemain akan meningkat sebesar 110 kali. Durasi, 2 menit. Keahlian ini hanya bisa digunakan 2 kali sehari. Meskipun atribut cincin ini belum banyak meningkat, tetapi bonus juga sangat besar. Hasil ini cukup memuaskan bagi Tang Yi. Hasil ini membuat Tang Yi sangat senang, senyum terlihat jelas di wajahnya untuk waktu yang lama. Setelah membaca atribut dari 3 potong peralatan, Tang Yi segera mengenakan baju besi dan cincin itu. Ketika Tang Yi mengenakan baju besi raja dan cincin ilahi pada tubuhnya, tiba-tiba dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan, dan keadaan seluruh orang terasa jauh lebih baik. Dia merasa bahwa dia tidak tertandingi dan kuat pada saat ini, seolah-olah ada gunung di depannya, dia akan dapat dengan mudah untuk membaliknya. Kedua peralatan menambah puluhan ribu atribut ke Tang Yi, dan kedua item menambahkan hingga total 190.000. Atribut kekuatan dari angka ini membuat kekuatan fisik Tang Yi sangat menakutkan, seperti monster humanoid. Setelah mengenakan 2 potong peralatan, dan kemudian menyembunyikan efek khusus halo dari armor harta karun sang bintang, dan kemudian, Tang Yi kembali mengukur panel atributnya sendiri. Pemain, Tang Yi. Judul, Master Wolf Slaughter. Level, 79, Zunzun Bintang 9. Pengalaman, 213.542/100 miliar. Nilai God of War, 1060 poin. Teknik. Breaking Guntur dan 1000 lengan pangkat tinggi, tahanan bayangan pangkat rendah, tinju Raja Suci pangkat rendah, memotong rumput pangkat rendah, Dea Tombstone pangkat rendah, menarik pedang ke setan memotong. Keterampilan, tinju menengah, pedang menengah, pedang menengah. Metode tubuh, Sing Sing Fei Huo kelas menengah, peledakan 1000 mil kelas menengah. Teknik penyelesaian, Crashing Mountain Land level 2. Associate Profession, Alkimia Menengah, Master Alkimia Penempaan Tingkat Menengah, Master Forage Wayang Tingkat Menengah, Master Wayang. Kolom khusus, 3000 api berbeda. Aura, Ruler of Dignity, hanya. Kolom peralatan,
Spirit Soul Sealing Spirit Sword dilengkapi, ribuan Incarnation Great Sword dilengkapi, White Tiger Gloves dilengkapi, Tianyu Fengsing Battle Boots dilengkapi, Starlight King Light dilengkapi, berkedip cincin dilengkapi, warisan ilahi kekuatan cincin ilahi dilengkapi, topeng bulu hitam dilengkapi, jubah jiwa dilengkapi, Yulong Qingyu Amguard dilengkapi, jantung martabat dilengkapi. Persediaan Super Healing Potion X1, Holy Spirit Blood X1, Qihang dan X1, Fengji dan X5, Xianxi dan X2. Ini adalah panel properti Tang Yi setelah ditingkatkan. Melihat panel ini, Tang Yi mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, dan dia lebih percaya diri tentang pertempuran berikutnya di Gunung Tianqi. Tang Yi yang berdiri tegak dan memandang ke kejauhan, dengan penuh percaya diri, mengemudikan kapal perang Western United, terbang menuju Gunung Tianqi dengan cepat, dan suatu hari lagi dia akan dapat mencapai Gunung Tianqi. Satu hari berlalu tanpa disadari. Pada hari ke-8 Agustus, Gunung Tianqi, Gua Sao Guangling. Sao Guangling Dong dikatakan sebagai rumah gua orang kuat Hong Huang kuno, dikatakan bahwa ada harta tak tertandingi, dan pemenangnya akan bisa melonjak dari langit. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, banyak orang ingin memasuki rumah gua dan ingin mendapatkan harta ini, tetapi mereka tidak bisa masuk sama sekali. Tidak peduli apakah itu dari level Zongzong, atau bahkan level yang lebih kuat dari level Zunzun, mereka tidak dapat memasuki gua roh ini. Seluruh rumah gua terbungkus dalam energi yang sangat besar, tidak peduli berapapun tingkat kekuatannya, itu tidak dapat dipatahkan. Satu-satunya cara untuk memasuki gua adalah melalui gerbang batu di depan gua. Dan di depan gua ada sebuah gerbang yang dibungkus oleh kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana cara masuk? Setiap orang tidak memiliki cara untuk mengetahui, mereka hanya mendengar bahwa pintu batu akan secara otomatis terbuka setiap 100 tahun. Dan, pada hari ke-8 Agustus, Gua Sao Guangling tiba-tiba bersinar terang, sinarnya memancar hingga di seluruh Gunung Tianqi, hal ini sangat mencolok, dan sepertinya ada sesuatu yang akan dilahirkan. Seluruh Gunung Tianqi juga penuh dengan orang saat ini. Puluhan ribu orang mengangkat kepala dan melihat ke arah Gua Sao Guangling. Mata semua orang bersinar dengan cahaya keserakahan. Puluhan ribu orang mengenakan pakaian yang berbeda, termasuk jubah giok jinyi, jubah kain polos, dan bahkan topeng kain ketat menutupi wajah mereka. Di antara mereka, jubah yang paling usang adalah jubah hijau muda dengan tulisan di dada. Orang-orang ini menempati mayoritas, dan beberapa dari mereka lebih kuat daripada yang lain. Pada saat ini, tidak satu pun dari puluhan ribu orang yang hadir berbicara, dan mereka semua menatap Sao Guangling Dong, menunggu dengan tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dan ketika tiba di siang hari, tiba-tiba, cahaya yang menyinari Gua Ling Guangling menjadi lebih ganas, seluruh Gunung Tianqi menjadi terang benderang, bahkan semua orang di gunung menjadi kesulitan untuk membuka mata mereka. Pada saat yang sama, Gunung Tianqi bergetar hebat, bumi bergerak dan bebatuan hancur. Pada saat ini, seseorang berteriak, Sao Guangling Dong akan segera dibuka. Ledakan. Pria itu baru saja selesai berbicara, dan gerbang gunung berguncang lebih keras lagi, dan gerbang itu perlahan terbuka. Melihat gerbang batu terbuka perlahan, puluhan ribu orang yang menunggu di luar pintu, mereka sangat bersemangat. Namun, tepat ketika pintu batu sedikit terbuka. Ledakan. Tiba-tiba, bola energi seukuran kepalan tangan jatuh di depan gua, dan meledak di depan gerbang. Ledakan ini begitu kuat sehingga menerbangkan semua orang di sekitar. Ketika bola energi ini jatuh, terdengar suara dengungan dari langit. Segera setelah itu, bola energi yang tampak menyilaukan, melesat dari langit seperti kilat. Bang, bang. Bola energi ini dengan cepat jatuh ke arah para pejuang di depan gerbang Gua Lingguang di Gunung Tianqi. Serangan. Awas, cepat sembunyi. Ada musuh. Melihat banyak bola energi jatuh, beberapa orang veteran segera mengeluarkan teriakan pengingat yang keras. Namun, ini agak terlambat. Bola energi ini dengan cepat jatuh di tengah kerumunan. Ledakan. Cerita bersambung di bawah ini. Bang, bang, bang. Ledakan keras terdengar, dan disusul dengan gelombang energi yang kuat menyapu di sekitar, kerikil beterbangan, bumi berguncang. Bola energi ini menyebabkan kekuatan destruktif yang sangat mengerikan. Setelah ledakan, area dalam ratusan meter diselimuti oleh ledakan energi.
Bom semacam itu diledakkan, dan setidaknya menyebabkan beberapa ratus orang tewas. Pada saat yang sama, ketika beberapa bola energi meledak di depan gua, cahaya yang menyilaukan terpancar terang di langit, dan itu adalah ratusan bola energi yang melesat turun dari langit, mengalir seperti hujan, dan pada saat yang sama, awan gelap tiba-tiba menyebar dan kapal perang besar terlihat. Di bawah banyak orang yang mengenali kapal perang ini, mereka langsung berteriak. Ini adalah bendera unik dari Sifu. Ini adalah kapal perang Sifu. Ini Sifu, orang-orang dari Sifu ada di sini. Dan saat ini, boom, boom. Ratusan bola energi jatuh ke arah kerumunan dan meledak dengan keras, satu demi satu, dan serangkaian ledakan terdengar, dan suara itu memekakkan telinga. Pada saat ini, di depan gua, terjadi kekacauan, bumi bergetar, gelombang demi gelombang energi menyebar membawa kekuatan yang mengerikan. Ada puluhan ribu orang di bawah, namun saat ini, mereka semua diledakkan tanpa bisa membuat serangan balik. Ledakan. Di atas Gunung Tianqi, 4 kapal perang yang terlihat megah, mengambang di langit. 4 kapal perang dari Sifu datang dari 4 arah, masing-masing kapal perang menduduki langit dalam satu arah dan mengelilingi Gunung Tianqi dari langit. Berdengung. Setelah keempat kapal perang itu terungkap, mereka serentak menyerang. Ledakan. Boom, 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 boom. Bola energi yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah ribuan orang di bawahnya. Beberapa orang melolong, ketakutan dan juga putus asa, di bawah cakupan penuh bola energi, mereka tidak bisa melarikan diri, dan hanya bisa menunggu kematian. Dengan cara ini, di bawah pemboman ratusan bola energi, suara ledakan terus berlanjut, asap mengepul, satu demi satu lubang terus muncul, mayat yang tak terhitung terfragmentasi, adegan itu berantakan. Dalam gelombang serangan ini, ribuan orang di depan gua telah jatuh. Dengan berakhirnya gelombang serangan, keempat kapal perang Sifu mendarat perlahan, dan ribuan orang terbang turun dari kapal perang. Dan ribuan orang ini memiliki napas orang yang kuat, dan kekuatannya tampaknya telah mencapai tingkat Zongzong, dan bahkan di antara mereka, lusinan lelaki tua berambut kelabu, memiliki napas yang luas dan menakutkan. Dari lusinan lelaki tua berambut abu-abu ini, ada 3 orang setengah baya yang berada di garis depan kerumunan yang memiliki nafas yang paling menakutkan. Nafas mereka bertiga tidak seperti manusia, tetapi seperti 3 binatang buas yang mengerikan. Orang-orang ini adalah sesepuh di pemerintahan dalam Sifu, yang biasanya tidak muncul ke dunia dan selalu mundur untuk waktu yang lama. Dan setidaknya semuanya berada di level Zunzun, dan masih Zunzun bintang-bintang 9, kekuatannya mengerikan, dibandingkan dengan ketiga sesepuh dari gerbang Ziyun, mereka bertiga bahkan lebih kuat. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, karena kelahiran segera harta Gunung Tianqi, Sifu mengirim begitu banyak master di tingkat Zongzong dan tingkat Zunzun. Ketika semua orang Sifu turun dari kapal perang, mereka berbaris, dan semua orang tidak berbicara, jadi mereka berdiri diam dan menunggu instruksi. 3 sesepuh tingkat Zunzun ini dikepalai oleh seorang pria parubaya berjenggot, dia memandang ke area serangan sebelumnya, dan kemudian memandang ke rumah gua, yang telah sepenuhnya membuka gerbang batu pada saat ini, dan dia tertawa sepenuh hati. Hahaha, tampaknya para pencuri Tianmen tidak terlalu kuat, aku tidak berharap pertempuran ini begitu mudah, kami membunuh mereka semua hanya dengan kapal perang saja. Pria parubaya berjanggut ini bernama Wang Tianba, berasal dari keluarga Wang. Wang Zongyao, yang merupakan pemeriksa pada awalnya, adalah keturunan Wang Tianba. Lao Wang, jangan kamu terlalu senang, aku selalu berpikir ada sesuatu yang salah, itu terlalu mudah, master di tingkat Zunzun lainnya berkata, dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah ramah, yang terus melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Pria parubaya ini bernama Gong Tianchun. Dia anggota keluarga Gong. Penghargaan kepada Gong Liansheng yang pernah mengawasi ujian masuk adalah keturunan Gong Tianchun. Apa yang diragukan? Lao Gong, kamu terlalu curiga. Kamu melihat-lihat dan puluhan ribu mayat di sekitar. Apa yang salah dengan ini? Anak-anak busuk Tianmen semuanya mati di sini, apa yang perlu diragukan? Sebenarnya, pertempuran ini tidak mudah, tetapi kami merencanakan dengan baik dan mengalahkan mereka secara tak terduga. Selain itu, bom api Streamer dari kapal perang yang kami ambil, telah ditingkatkan, bahkan kekuatan untuk orang-orang tua seperti kami,
itu masih terlalu besar, belum lagi orang-orang Tianmen, apakah aneh bisa memenangkan kemenangan ini tanpa seorang prajurit? Wang Tianba melirik Gong Tianchun dan berkata dengan menghina. Iya, Wang Tianba benar, tidak ada yang meragukan sama sekali. Kali ini kami merencanakan dengan baik, membuat kejutan tak terduga, menyerang gerbang Tianmen secara diam-diam, dan menggunakan kapal perang berkekuatan besar yang baru saja ditingkatkan. Hasil seperti itu tidak mengejutkan. Seharusnya tidak ada yang salah. Master tingkat Zunzun ketiga yang hadir pada saat ini juga berbicara. Master tingkat Zunzun yang kuat ini bernama Zhen Tianfeng dan milik keluarga kota di Sifu. Namun, karena keluarga Zhen adalah keluarga yang baru bangkit di Sifu, itu tidak terlalu kuat. Tidak, kupikir benda ini terlalu aneh. Adegannya kelihatan seperti penghancuran total. Tidak ada satupun yang bernafas. Pertempuran ini terlalu sempurna. Tapi, ini juga tempat yang paling aneh. Kau tahu, harta karun dari Sao Guang Lingdong kali ini adalah kunci rahasia. Mengapa gerbang Tianmen tidak memperhatikannya dengan serius, dan mengapa mereka tidak mengirim orang yang kuat untuk bersaing? Jika orang kuat dari gerbang Tianmen tidak dapat bertahan dalam serangan sebelumnya, itu tidak akan mungkin, bahkan jika kita, di bawah serangan bola api Streamer, kita masih dapat sedikit melindungi diri sendiri, dan kekuatan Tianmen tidaklah lemah, bagaimana mungkin orang kuat mereka tidak bisa bertahan? Bukankah ini aneh? Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah, kata Gong Tianchun dengan cemas. Kamu sepertinya benar. Setelah mendengar ini, Wang Tianba juga tiba-tiba mengerutkan kening, berpikir bahwa segala sesuatu tampak sangat salah. Meskipun Wang Tianba tidak begitu bijak, dia juga tidak bodoh. Setelah mendengar analisis Gong Tianchun, dia langsung bereaksi dan merasa bahwa menurut Gong Tianchun, tampaknya ada beberapa hal aneh. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, tepat ketika Wang Tianba mengerutkan kening, memikirkan apa yang salah, tiba-tiba, dia merasakan perasaan krisis yang kuat datang dari samping. Merasakan perasaan krisis yang kuat, Wang Tianba sangat bingung di dalam hatinya, dan tidak mengerti mengapa perasaan krisis seperti itu tiba-tiba muncul. Namun, ada murid-murid di sekitar Sifu, dan di sampingnya ada teman-teman lamanya yang telah bersama satu sama lain selama beberapa dekade. Pada saat ini, orang-orang Tianmen sudah jatuh, dan seharusnya tidak ada krisis. Namun, saat ini ada rasa krisis yang mencekik, yang benar-benar aneh. Tentu saja, walaupun dia tidak tahu mengapa perasaan krisis ini tiba-tiba datang dari samping, Wang Tianba dengan naluri bertahan hidupnya yang kuat, dia merespons dengan cepat. Pada waktu singkat, Wang Tianba mengambil harta untuk bertahan. Tepat ketika Wang Tianba baru saja siap bertahan, tiba-tiba terdengar suara bising dari samping. Hancurkan dengan telapak tangan. Ledakan. Angin kencang dari telapak tangan menghantam dalam sekejap, dan bersamaan dengan itu datanglah kekuatan teror yang sangat besar dan menakutkan. Telapak tangan energi ini langsung mengarah ke arah Wang Tianba yang baru saja bersiap. Meskipun Wang Tianba sudah siap, tetapi itu tidak cukup. Dan tiba-tiba, tubuh Wang Tianba diledakkan oleh kekuatan ganas ini, dia terlempar hingga puluhan meter, dan menabrak tembok Gunung Tianqi dengan keras. Apa yang terjadi pada saat ini hanyalah sekejap mata, dan tak satu pun dari ribuan orang kuat Sifu yang hadir di tempat kejadian merespons. Bahkan Gong Tianchun, yang memiliki respons tercepat, dia terlambat. Pada saat dia bereaksi, Wang Tianba sudah terpukul keras dan tidak bisa membantu. Namun, meskipun dia sudah terlambat untuk membantu Wang Tianba, dia melihat orang yang menyerang Wang Tianba sejak awal. Dan orang ini bukan orang lain, dia berdiri di samping Wang Tianba, salah satu dari 3 master tingkat Zunzun, Zhen Tianfeng. Melihat bahwa orang yang menyerang Wang Tianba adalah Zhen Tianfeng, mata Gong Tianchun melebar. Agak tidak dapat dipercaya, dia menunjuk ke arah Zhen Tianfeng dan berkata dengan tak terbayangkan, Tianfeng, kamu. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, pemain kuat Sifu juga bereaksi, namun, ketika mereka melihat bahwa orang yang menembak Wang Tianba adalah Zhen Tianfeng, ekspresi semua orang sama dengan Gong Tianchun, penuh dengan tatapan luar biasa karena bingung. Melihat penampilan luar biasa dari Gong Tianchun dan para pemain kuat di Istana Barat, Zhen Tianfeng dengan konyol berkata, apa yang aku lakukan? Tidak bisakah kamu melihatnya dengan jelas? Tentu saja aku akan membunuhnya, tapi aku tidak menyangka reaksi Wang Tianba yang ceroboh begitu cepat sehingga dia bisa bereaksi, dan membiarkanku gagal membunuhnya sekaligus. Kamu, apa maksudmu? Mengapa?
Gong Tianchun menatap Zhen Tianfeng dengan perasaan tak percaya, bagaimanapun juga, dia tidak mengharapkan teman lamanya Zhen Tianfeng melakukannya. Tianfeng, aku ingin kamu memberi saya penjelasan. Pada saat ini, Wang Tianba merangkak keluar dari lubang dan tersandung kembali ke Zhen Tianfeng, menatap langsung ke arah Zhen Tianfeng, wajahnya sangat suram, meskipun wajahnya yang pucat, dia masih tenang, namun, terlihat api kemarahan dari tatapan matanya. Baru saja, meskipun tidak mematikan, itu telah menyebabkan Wang Tianba terluka parah. Meskipun Wang Tianba masih bisa berjalan dan berdiri, tetapi kenyataannya, cederanya cukup parah. Organ-organ internalnya terluka, dan beberapa meridian telah sepenuhnya hancur. Selain itu, ada juga energi abu-abu yang tidak diketahui yang mendatangkan malapetaka pada tubuh Wang Tianba, dengan gila menghancurkan tubuh Wang Tianba, membuat luka-lukanya semakin parah. Cerita bersambung di bawah ini. Meskipun Wang Tianba memiliki kekuatan tingkat Zunzun bintang 9, tubuhnya sangat kuat, dan kemampuan pemulihannya juga sangat menakjubkan, tetapi kecepatan pemulihan saat ini benar-benar kalah dengan kecepatan penghancuran energi abu-abu itu. Oh, apakah kamu benar-benar konyol atau bodoh, dan mengapa? Kamu ingin penjelasan? Lihat tempat ini dan lihat siapa lawanmu. Apakah alasannya tidak jelas? Hahaha. Zhen Tianfeng memandang Wang Tianba dan Gong Tianchun dengan jijik dan dia tertawa dingin. Kamu dari Tianmen. Setelah mendengar ini, Gong Tianchun tidak bodoh. Dia menebak sesuatu sekaligus. Setelah menebak fakta ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Tianfeng, jika Anda tidak puas dengan saya, katakan saja segera. Anda tidak perlu membuat alasan lain, dan tidak membuat identitas apapun. Dengan persahabatan kami, Anda dapat berbicara tentang apapun, bahkan jika Anda menyerang saya, selama Anda memberi saya penjelasan, masalah ini masih bisa diselesaikan, kata Wang Tianba. Wang Tianba mengatakan ini karena dia menipu dirinya sendiri. Dia benar-benar menebak identitas Zhen Tianfeng, tetapi dia tidak mau mempercayai fakta ini, dan dengan sedikit harapan, dia berharap bahwa masalah ini bukan faktanya. Bagaimanapun, dia adalah teman lama yang telah bersamanya selama beberapa dekade, dan saat ini, dia sebenarnya adalah penyamaran dari Tianmen, bagaimana Wang Tianba mau percaya akan hasil ini. Namun, di detik berikutnya, Zhen Tianfeng segera menghancurkan harapan Wang Tianba sepenuhnya. Zhen Tianfeng mengejek dan berkata, "Oh, Tianba, aku akan memanggilmu Wang pada akhirnya, kamu terlalu sederhana. Ini bukan masalah, saya tidak puas dengan Anda, tetapi, Lao Gong benar. Saya memang orang dari Tianmen." Mendengar ini, ribuan orang kuat dari Sifu, semua menunjukkan ekspresi bingung, sangat terkejut dan tidak dapat percaya. Oh, Zhen Tianfeng, ternyata kamu benar-benar penyamaran Tianmen, aku pikir ada sesuatu yang salah hari ini, aku merasa bahwa orang-orang Tianmen ini terlalu mudah untuk dibunuh, sangat aneh, dan ada banyak misteri. Jika aku benar, Anda diam-diam sudah membocorkan berita ke Tianmen dalam tindakan kita kali ini, sehingga Tianmen telah dipersiapkannya, dan tujuannya adalah membiarkan Sifu kami memasuki perangkap, untuk menghapus Sifu kami sepenuhnya. Sekarang di sekitar Gunung Tianqi, saya takut masih banyak dari Anda yang menyergap. Gong Tianchun menyipitkan matanya dan berkata pelan. Pikirannya sangat fleksibel, dan kebenaran masalah dianalisis sekaligus. Oh, layak menjadi Lao Gong, kamu benar-benar yang terbaik dari kita bertiga. Zhen Tianfeng tersenyum dan berkata, "Ya, saya telah lama menyampaikan berita, bahwa Anda ingin menyerang Gunung Tianqi untuk merebut harta ke tingkat dari Tianmen. Kemudian tingkat atas merumuskan penyergapan ini. Puluhan ribu orang sebelumnya, mereka juga pejuang dari 4 keluarga dari 4 domain yang telah kami rekrut melalui surat. Peran mereka digunakan untuk membawa Anda memasuki perangkap. Mereka semua bidak catur, dan di sekitar kita banyak orang yang menyergap. Anda sudah menebak semuanya." Zhen Tianfeng berkata dengan penuh apresiasi. Bang! Suara ledakan terdengar dari langit, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang dari semua arah, dan turun di Gunung Tianqi, segera ribuan orang di Sifu dikepung. Bayangan hitam ini terlihat padat, dan totalnya hampir 5.000 orang, juga nafas masing-masing dari 5.000 orang ini sangat kuat. Tampaknya setiap orang tidak lebih lemah daripada kekuatan dari masing-masing orang Sifu. Di antara mereka, ada ratusan orang yang nafasnya di tingkat Zunzun.
Dan pemimpin dari kelompok ini adalah 9 prajurit setengah baya, mengenakan brokat putih, dan memiliki napas tidak lebih lemah dari Gong Tianchun. Jumlah orang di tingkat Zongzong ada 5.000 hingga 1.000, dan untuk master tingkat Zunzun ada ratusan, jumlah ini lebih banyak dari jumlah orang-orang Sifu. Melihat orang-orang Tiantianmen tiba-tiba muncul dengan begitu banyak orang kuat di sekelilingnya, semua orang di Sifu ketakutan dan sedikit panik. Mereka tidak menyangka bahwa gerbang Tianmen sebenarnya memiliki penyergapan dengan begitu banyak master. Tak tahu malu. Melihat begitu banyak orang kuat dari Tianmen, Wang Tianba menatap Zhen Tianfeng dan memarahinya dengan getir. Perhitungan yang luar biasa. Ini sudah berakhir. Di sisi lain, Gong Tianchun juga terlihat suram. Pada saat ini, orang-orang Tianmen tidak buru-buru menembak, tetapi hanya mengepung orang-orang Sifu. 9 master tingkat Zunzun yang adalah pemimpin pasukan Tianmen, mereka perlahan-lahan terbang ke daerah di mana Zhen Tianfeng dan yang lainnya berada. Zhen Tianfeng, kamu baik-baik saja. Setelah turun, salah satu dari 9 orang itu bertanya. Itu pekerjaan yang sangat bagus. Kamu bisa saja menyerang dan melukai yang lain sebelum kita datang. Ini benar-benar kejutan. Lagi pula, kekuatan Zunzun bintang 9 juga sangat kuat. Tidak bisa diabaikan. Bagi kami, itu juga menyelamatkan kami dari banyak masalah. Seorang Master Zunzun botak, juga tersenyum dan memuji Zhen Tianfeng. Ini yang harus saya lakukan. Hehe, ketika saya menembak, orang-orang bodoh di Sifu tidak tahu mengapa saya melakukannya. Itu bodoh, kata Zhen Tianfeng sambil mencibir. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.